Game edukasi lalu lintas berbasis web untuk meningkatkan pemahaman rambu lalu lintas pada siswa tingkat sekolah dasar. Latar belakang. Game edukasi adalah salah satu jenis media yang digunakan dalam memberikan pengajaran yang berupa permainan, dengan tujuan untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan menarik. Rambu lalu lintas sangat penting untuk dipahami oleh setiap pengendara demi keselamatan mereka sendiri dan pengendara lain. Untuk mencegah semakin banyak kecelakaan karena pelanggaran tata tertib lalu lintas, maka perlu melakukan peningkatan pemahaman terhadap rambu lalu lintas sejak dini. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana game ini dapat mempermudah anak dalam mempelajari dan menghafal rambu lalu lintas? Yang kedua, bagaimana game bisa meningkatkan pemahaman dan daya ingat anak tentang rambu lalu lintas? Tujuan penelitian. Tujuan yang akan dicapai adalah 1. Untuk mempermudah anak dalam mempelajari dan menghafal rambu lalu lintas. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat anak tentang rambu lalu lintas. Manfaat penelitian. Memberikan informasi lebih terkait rambu-rambu lalu lintas khususnya untuk anak sekolah dasar yang baru mempelajari dan menghafal rambu-rambu lalu lintas dengan cara yang lebih menyenangkan. Batasan penelitian. Ruang lingkup game ini adalah 1. Game yang akan dibangun berbasis web. 2. Game bergrafis 2 dimensi. 3. Pemain game ini hanya single player. 4. Game ini dirancang dengan aturan permainan yang tidak terlalu rumit. 5. Cakupan materi bahasan pada aplikasi game edukasi ini adalah peraturan dan rambu lalu lintas seperti rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Yang terakhir, rambu lalu lintas yang digunakan pada game tidak semuanya atau belum lengkap. Kondisi aktual. Pada zaman yang sudah maju, sangat penting untuk anak belajar rambu lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran tentang peraturan berlalu lintas, khususnya tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan mulai anak-anak. Sehingga sebelum mereka dapat berkendara, mereka akan lebih tahu bagaimana etika di jalan raya. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode Scrum. Scrum merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental product, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Analisis kebutuhan fungsional. Pengguna website ini adalah siswa sekolah dasar dengan bimbingan orang tua. 1. Sistem dapat melakukan input nama pengguna. 2. Sistem menyediakan 3 fitur game yang berbeda cara bermainnya. 3. Sistem dapat menghitung total skor perolehan yang didapatkan dari game. 4. Sistem dapat menampilkan skor terakhir yang didapatkan dari bermain game. Analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk memenuhi spesifikasi kebutuhan untuk sistem. 1. Analisis perangkat keras atau hardware. Spesifikasi minimal yang diperlukan untuk menjalankan sistem adalah laptop atau PC. Yang kedua, analisis perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang akan dibangun adalah browser, Chrome, atau bisa browser apa saja. Gagasan masalah dan media visualisasi gagasan. Kemajuan zaman yang semakin pesat dan setiap orang yang bekerja di luar rumah diharuskan untuk bisa berkendara sendiri agar lebih mudah mengakses tempat-tempat yang dituju. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita wajib mematuhi peraturan pemerintah, terutama peraturan rambu-rambu lalu lintas. Karena peraturan berlalu lintas penting sekali untuk keselamatan diri kita maupun orang lain. Zaman sekarang, kebanyakan dari orang tua sudah memberikan hak untuk berkendara pada anaknya di usia yang seharusnya belum boleh berkendara sendiri. Hal tersebut dapat kami simpulkan dari survei yang telah kami lakukan dengan melibatkan 5 responden dan menghasilkan data sebagai berikut. Berikut adalah beberapa hasil dari implementasi.
Yang pertama, halaman belajar, dan yang kedua, permainan cocokan puzzle. Hasil pengujian. Di sini kita melakukan 2 pengujian, yaitu dengan mengerjakan secara manual dengan kertas dan menggunakan game yang telah dibuat. Begini rekap nilai yang kami dapatkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, game Rantas ini dapat mempermudah anak dalam mempelajari dan menghafal rambu lalu lintas yang dibuktikan oleh pengujian yang telah dilakukan. Rata-rata nilai yang didapatkan lebih baik daripada nilai pada saat mengerjakan soal manual. Yang kedua, game Rantas ini dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat anak tentang rambu-rambu lalu lintas yang dibuktikan oleh pengujian yang telah dilakukan. Rata-rata nilai yang didapatkan lebih baik daripada nilai pada saat mengerjakan soal manual. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengembangkan aplikasi ini nantinya. 1. Sistem pada aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi versi Android. Yang kedua, penambahan referensi rambu-rambu lalu lintas agar lebih lengkap. Yang ketiga, manajemen akun pada aplikasi ini dapat lebih disempurnakan.